Di era pandemi seperti ini, kita dituntut untuk melakukan kegiatan secara online, termasuk juga perpajakan. Nah, untuk perpajakan secara online, Anda akan pasti membutuhkan ini. Apa itu? Simak yuk! Halo, saya Tiwi. Saya dari The Consulting. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu e-fin. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube The Consulting. Di era pandemi seperti ini, kita juga dituntut untuk melakukan kegiatan secara online, termasuk juga perpajakan. Nah, ada salah satu syarat penting untuk melakukan perpajakan secara online, yakni e-fin. Nah, apa sih e-fin itu? E-fin yakni singkatan dari Electronic Filing Identification Number, yakni merupakan nomor identitas yang diberikan oleh Ditjen Pajak ke wajib pajak untuk melakukan perpajakan secara online. Manfaat e-fin ada 3. Yang pertama yakni untuk melakukan perpajakan secara online. Dengan melakukan perpajakan secara online, kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengantri ke KPP. Apalagi kalau misalkan teman-teman ada di era pandemi seperti ini dan melakukan pelaporan SPT tahunan. Kalau misalkan kita antri ke KPP, wow, kita bisa bayangkan kan sepanjang apa antrian ke KPP itu tadi. Nah, manfaat yang kedua, e-fin ini dapat merahasiakan data yang kita masukkan ke sistem pajak. Jadi untuk kerahasiaan data dari wajib pajak itu pasti akan dijamin aman ketika melakukan perpajakan secara online. Manfaat yang ketiga, kita tidak perlu lagi mengulang isian ketika kita melakukan pengisian SPT tahunan. Misalkan nih, kita melakukan pengisian SPT tahunan 2019 di ISPT Badan. Nah, ketika kita melakukan pengisian di SPT tahunan 2020, kita nggak perlu lagi nih mengisi lagi nama perusahaannya apa, atau mungkin menggunakan pencatatan apa, KLU-nya apa. Nah, itu semua akan otomatis ada di 2020 ketika kita menggunakan ISPT atau pelaporan perpajakan secara online, seperti itu. Nah, siapa aja sih yang bisa mengajukan e-fin? Jadi yang bisa mengajukan e-fin ini merupakan wajib pajak, baik itu wajib pajak OP, orang pribadi, atau wajib pajak badan sebagai badan pusat ataupun badan cabang. Nah, hal pertama untuk melakukan pengajuan e-fin, yakni yang pertama kita harus mendownload formulir pengajuan e-fin yang ada di pajak.go.id. Baik OP maupun badan wajib mendownload formulir tersebut dan mengisi formulir tersebut. Nah, untuk dokumen-dokumennya apa saja sih? Jadi untuk dokumen-dokumennya saya akan jelaskan per kategori wajib pajak. Nah, yang pertama yakni dokumen-dokumen yang harus dipenuhi untuk wajib pajak orang pribadi. Yang pertama ada KTP ketika wajib pajak tersebut merupakan warga negara Indonesia. Atau ketika wajib pajak tersebut merupakan warga negara asing, bisa menggunakan kitas atau kitab. Yang kedua yakni NPWP atau SKT. Yang ketiga, bisa melampirkan alamat email dari wajib pajak tersebut. Nah, untuk dokumen-dokumen yang tadi sudah disiapkan beserta dengan formulir yang sudah diisi, itu bisa diberikan ke KPP yang terdaftar, seperti itu. Nah, yang kedua, yakni dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk pengajuan e-fin untuk WP Badan. Yang pertama, yakni surat penunjukan pengurus. Jadi kalau misalkan tadi pengisian formulir itu di WPOP itu dilakukan oleh orang pribadi tersebut atau wajib pajak tersebut, untuk wajib pajak badan, pengisian formulir dilakukan oleh pengurusnya. Nah, pengurusnya ini siapa? Ini harus ada surat penunjukan pengurus tadi untuk dilampirkan di dokumen-dokumen yang terkait. Yang kedua, yakni KTP sebagai ketika pengurus itu tersebut sebagai warga negara Indonesia, dan kitas atau kitab ketika pengurus tersebut merupakan warga negara asing. Yang ketiga, yakni NPWP atau SKT dari si pengurus ini tadi. Jadi pengurus tadi harus wajib melampirkan NPWP atau SKT-nya tadi. Yang keempat, yakni NPWP atau SKT dari perusahaan. Jadi kalau tadi ada NPWP atau SKT dari pengurus, sekarang ada NPWP atau SKT dari perusahaan. Nah, yang kelima, yakni menyampaikan alamat email aktif dari milik perusahaan. Jadi kalau tadi alamat email aktif milik WPOP, sekarang adalah alamat email aktif milik perusahaan atau milik badan. Nah, semuanya ini nanti akan diberikan ke KPP yang terdaftar juga, sama seperti wajib pajak orang pribadi sebelumnya. Nah, sekarang yang ketiga kita membahas dokumen-dokumen apa aja sih yang disiapkan untuk pengajuan e-fin untuk WP Badan sebagai cabang. Nah, yang pertama ada surat pengangkatan pimpinan kantor cabang. Jika di WP Badan tadi merupakan pengurus, nah di sini yang mengisi formulir tadi adalah pimpinan cabang. Oleh karena itu, kenapa kita diperlukan untuk surat pengangkatan pimpinan kantor cabang tadi? Yang kedua,
yakni surat penunjukan pimpinan kantor cabang, sama seperti WP Badan sebagai pusat. Hanya saja ini surat penunjukan untuk bukan pengurus tapi sebagai pimpinan kantor cabang. Yang ketiga yakni KTP. Jika pimpinan kantor cabang ini merupakan warga negara Indonesia. Jika pimpinan kantor cabang ini merupakan warga negara asing, maka yang diperlukan adalah kitas atau kitab seperti yang tadi. Yang keempat yakni NPWP milik pimpinan kantor cabang tadi. Yang kelima yakni NPWP atau SKT milik perusahaan. Dan yang keenam adalah melampirkan untuk alamat email aktif dari perusahaan tersebut atau perusahaan cabang. Nah, lagi-lagi yang terakhir, untuk semua formulir tadi dan dokumen-dokumennya itu diberikan ke KPP yang terdaftar untuk punya cabang. Jadi bukan terdaftar di pusat ya, tapi terdaftar di cabang. Misalkan pusatnya ada di Sidoarjo dan cabangnya ada di Banyuwangi. Berarti untuk yang cabang itu melaporkan dokumen-dokumen tersebut ke KPP yang ada di Banyuwangi. Di era pandemi yang sekarang, perpajakan juga memudahkan kita untuk mengajukan e-fin, yakni melakukan pengajuan e-fin secara online. Nah, caranya gimana sih untuk pengajuan e-fin secara online? Sama seperti pengajuan secara offline, yakni mendownload formulir yang sudah ada di pajak.go.id. Lalu yang kedua, menyiapkan dokumen-dokumen terkait. Nah, untuk dokumen dan formulirnya ini nanti bisa di-emailkan melalui email KPP masing-masing. Jadi nanti bisa ditanyakan ke KPP masing-masing emailnya apa. Nah, itu bisa di-emailkan ke KPP masing-masing. Nah, nanti e-finnya ini akan diberikan juga melalui email. Seperti itu. Oke, sekian dari materi yang saya sampaikan terkait e-fin dan bagaimana cara pengajuannya. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut bisa dituliskan di kolom komentar, atau jika dari teman-teman mau bertanya dan dibalas dengan cepat atau fast respon nih, teman-teman bisa langsung aja tanyakan di Instagram kami, yaitu di @theconsulting.id. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami. See you!